Saudara, beredar isu yang mengancam netralitas TNI Polri dalam pemilu 2024. Jika rumor tersebut tidak dapat dibuktikan, akan membuat peserta atau pesta demokrasi mendatang berlangsung tidak demokratis. Sejumlah isu yang menyangkut netralitas TNI Polri mulai jadi perbincangan publik. Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan bahwa adanya campur tangan oknum-oknum dalam atribut partai politik. Saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menjamin netralitas di kesatuannya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Sementara itu, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akan mempersiapkan regulasi yang mengatur terkait netralitas anggotanya niskala ia menjabat sebagai Panglima. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Ya, kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi 1 bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini. Salah satunya saya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit, kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Di lain pihak, Ketua Bawaslu sedang menyelidiki terkait rumor yang menyasar netralitas TNI Polri. Jelas ada isu yang beredar. Sekarang kami sedang investigasi apakah benar. Jangan sampai juga kalau tidak benar kan ini namanya manas-manasi kan. Nah, tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat kabupaten kota, kan itu ada tingkat kabupaten kota di indikasinya sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Menanggapi rumor yang sedang diinvestigasi oleh Bawaslu, pengamat politik Ujang Komarudin menjelaskan netralitas aparatur negara dan aparatur sipil negara sangat penting dalam pemilihan presiden 2024. Di Polri itu harus netral, harus di tengah, harus kepentingannya kepentingan bangsa negara, bukan dukung-mendukung, apalagi memobilisasi, mengerahkan ya. Untuk memenangkan dukungan kepada paslon tertentu. Kenapa? Karena itu akan merusak demokrasi yang membuat pemilu tidak adil. Berdasarkan pasal 280 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan TNI dan Polri dilarang melibatkan diri dalam pelaksanaan kampanye. Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem menilai jika adanya pelanggaran terhadap netralitas oleh perangkat pemerintahan dapat ditindak tegas sesuai undang-undang dan berdampak luas terhadap pemerintahan selanjutnya. TNI, Polri, BUMN, BUMD, BPK, Bank Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa itu harus berada pada posisi betul-betul tidak berpihak dan tidak berpolitik praktis. Pelanggarannya tindak pidana, begitu ada ancaman hukuman penjara dan juga denda. Lain protes, keberatan atau gugatan hukum yang akan muncul juga akan diikuti oleh masalah-masalah yang terus berlanjut sampai juga ke permintaan misalnya untuk pemungutan suara ulang. Adanya dugaan keberpihakan TNI Polri perlu dijernihkan karena netralitas perangkat pemerintahan dapat berpengaruh pada hasil pemilu. Aparatur keamanan negara harus menjunjung netralitas yang telah diatur undang-undang.
Glenis Oktania dan tim liputan Kompas TV.